Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Oke, beberapa hari lagi, jadi sebentar lagi banget ya. Kalian itu akan mengikuti PAT, penilaian akhir tahun ya. Karena ini sudah sebentar lagi banget, waktu kita juga sudah mepet banget. Kayaknya sudah kurang waktunya untuk kita bahas di kelas untuk persiapan PAT besok. Jadi guru bikin video ini ya. Nanti setelah kalian melihat video ini ya, jangan lupa kalian absen ya di kolom komentar dengan menyebutkan nama dan kelas kalian masing-masing. Oke? Ya. Jadi di sini Bu Guru akan bahas tentang kisi-kisi PAT IPA kelas 7. Ya. IPA kelas 7. Jadi besok soalnya itu ada 40 soal. 40 soal itu terbagi menjadi 3 bagian. Jadi 25 pilihan ganda, kemudian 10 menjodohkan dan 5 esai. Nah, jadi nanti 40 soal itu nanti Bu Guru akan bagi menjadi dua video ya. Jadi video pertama nanti Bu Guru akan bahas nomor 1 sampai 25. Jadi pilihan gandanya. Kemudian bagian 2 nanti nomor 26 sampai 40 ya. Kalian simak baik-baik video ini ya. Didengarkan ya, dicatat kemudian jangan lupa dipelajari. Jadi ini perkiraan soal yang besok keluar di PAT untuk mata pelajaran IPA kelas 7. Oke, kita mulai ya. Ini bagian pertama, ini video bagian pertama. Kita mulai dari nomor 1. Ya, nomor 1, menyebutkan urutan organisasi kehidupan yang benar. Ya, ini pilihan ganda. Jadi mungkin nanti kalian itu disuruh jadi ada pilihan di bawah ini yang merupakan urutan organisasi kehidupan dari tingkatan yang terkecil. Ada pilihannya A, B, C, D. Nah, pasti ingat ya. Jadi urutan kehidupan dari tingkatan yang terkecil adalah dimulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan yang terakhir organisme. Kemudian nomor 2, menyebutkan fungsi organel sel berdasarkan gambar. Lah, untuk nomor 2 ini biasanya itu disajikan sebuah gambar tentang bagian-bagian sel ya. Kalian suruh menyebutkan fungsi yang diberi tanda. Itu Bu Guru sudah kasih contoh soal ya, seperti itu ya. Jadi ada gambar bagian sel, kemudian ada bagian yang dikasih tanda X dan Y. Nah, kalian suruh menyebutkan fungsi bagian yang ditunjukkan oleh huruf X dan Y itu apa. Nah, tapi tidak pasti ya, nggak mesti yang keluar itu sesuai soal seperti itu. Jadi kalian harus mempelajari semua bagian sel fungsinya itu apa ya, karena nggak mesti nanti yang keluar itu entah itu mitokondria, vakuola, atau apa yang lainnya. Kalian pelajari semuanya. Oke. Kemudian yang nomor 3, menyebutkan fungsi jaringan gabus. Ya, fungsi jaringan gabus pada tumbuhan menggantikan epidermis sebagai pelindung, kemudian mencegah penguapan, melindungi dari kerusakan mekanis dan infeksi patogen. Nah, jadi ini juga masih pilihan ya. Mungkin di bawah ini yang merupakan fungsi dari jaringan gabus adalah pilihannya A, B, C, D. Nah, mungkin salah satunya itu ya. Ya. Kemudian yang nomor 4,
menyebutkan jaringan yang menyusun organ mata pada hewan. Ini juga masih pilihan ganda ya soalnya, jadi mungkin di bawah ini yang merupakan organ penyusun mata. Organ jaringan yang menyusun organ mata. Nah, ya jadi ya organ mata itu tersusun atas jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan syaraf. Lanjut ya. Nomor 5. Menyebutkan organ yang bertugas memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, udah tahu ya. Apa ya? Organ yang memompa darah ke seluruh tubuh itu adalah jantung. Nomor 6. Menyebutkan sistem organ pencernaan. Ya, jadi organ penyusun sistem pencernaan itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus, hati, dan pankreas. Kemudian yang nomor 7, menyebutkan tempat terjadinya sistem transpirasi tumbuhan pada gambar yang disajikan. Nah, jadi ini soalnya biasanya ada sebuah gambar ya tentang bagian-bagian organ daun ya. Ya, ini kan yang ditanyakan nanti sistem transpirasi. Transpirasi itu nafas. Jadi tumbuhan itu bernafasnya itu pakai organ apa? Kan pakai daun. Makanya biasanya disajikan gambar daun. Kemudian yang ditanyakan untuk transpirasi itu yang nomor berapa? Itu contoh soalnya seperti itu. Ada gambar daun, kemudian ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian pertanyaannya tempat terjadinya sistem transpirasi. Itu yang mana? Nah, itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Tempat transpirasi itu di mana ya? Ya, iya di stomata. Stomata itu ada daun. Stomata itu letaknya itu di nomor 5 itu. Lanjut. Nomor 8. Menyebutkan contoh ekosistem sawah. Ya, jadi ini kemungkinan itu soalnya itu kalian suruh menyebutkan komponen-komponen yang ada di ekosistem sawah. Jadi di sawah itu ada apa saja? Tahu lah ya. Iya, itu contohnya. Jadi di sawah itu ada padi, rumput, siput, tikus, belalang, dan lain-lain. Kalian tahu. Oke, lanjut nomor 9. Menyebutkan contoh populasi. Ya, populasi, tahu ya populasi. Jadi populasi itu kan sekelompok makhluk hidup ya yang berada dalam satu daerah tertentu. Ya, jelas jumlahnya harus lebih dari 1. Nah, contohnya apa? Itu ada sekelompok siswa, serumpun bambu, sekumpulan harimau, dan lain-lain. Yang penting patokannya jumlah makhluk hidupnya itu harus lebih dari 1. Ya. Ya, jadi kalau besok ada soal di bawah ini merupakan contoh populasi. Nah, ada pilihannya A, B, C, D, kalian perhatikan yang jumlahnya lebih dari 1 individunya ya, itu namanya populasi. Oke, lanjut nomor 10. Menyebutkan hewan yang termasuk dalam kelompok omnivora. Ya, hewan ya berdasarkan jenis makanannya itu kan dibagi menjadi 3 macam ya. Ada karnivora, herbivora, dan omnivora. Nah, di nomor 10 ini nanti yang ditanyakan itu tentang omnivora. Jadi omnivora itu hewan pemakan segalanya. Ya, contohnya ada apa? Ayam, bebek, tikus, ikan lele itu masuk ke kelompok omnivora. Kemudian lanjut nomor 11. Menyebutkan letak penempatan biomasa terbesar dalam piramida makanan. Ya. Ini jadi komposisi biomasa terbesar terdapat pada produsen yang menempati dasar piramida. Jadi berada dalam dasar piramida ya. Kalau di piramida makanan, biomasa terbesar itu menempati dasar
dasar piramidanya. Demikian juga jumlah energi terbesar terdapat pada dasar piramida. Diingat-ingat, dasar piramida. Kemudian lanjut nomor 12, menyebutkan urutan proses perpindahan energi di dalam ekosistem. Ya, jadi urutannya ya, urutan proses perpindahan energi dalam ekosistem itu dari matahari, kemudian hewan dan tumbuhan. Guru keliru ini. Maaf. Jadi untuk urutan proses perpindahan energi dalam ekosistem itu dimulai dari matahari, kemudian ke tumbuhan, baru ke hewan. Oke. Maaf. Kemudian lanjut nomor 13. 13 ya. Menyebutkan urutan komponen rantai makanan yang benar ketika disajikan data beberapa komponen biotik suatu ekosistem. Ya, ini jadi ini soalnya itu biasanya ada beberapa makhluk hidup ya. Kemudian kalian suruh membuat rantai makanannya yang benar. Itu seperti apa? Itu Bu Guru sudah memberikan satu contoh soal ya. Contoh soal, Wayan melihat banyak tanaman dan hewan di sawahnya. Di sana dia melihat tanaman padi yang mulai menguning dan berbagai jenis hewan antara lain belalang, burung pipit, ular, ikan mujair, dan burung bangau. Berdasarkan ilustrasi, rantai makanan yang dapat terbentuk adalah yang mana? Jawabannya yang B ya. Jadi dimulai dari tanaman padi dimakan belalang, belalang dimakan burung pipit dimakan ular, ular dimakan burung bangau. Itu rantai makanan yang paling tepat dapat terbentuk dari makhluk-makhluk hidup tersebut. Oke, lanjut nomor 14. Menyebutkan akibat yang terjadi pada ekosistem tersebut jika populasi kelinci mengalami penurunan jika disajikan data beberapa komponen biotik atau ekosistem. Nah, jadi ini biasanya disajikan sebuah jaring-jaring makanan ya. Kemudian jika salah satu makhluk hidupnya itu mengalami perubahan, entah itu penurunan atau peningkatan, kemudian apa yang terjadi, apa akibatnya terhadap makhluk hidup yang lainnya. Ini juga sudah Bu Guru kasih satu contoh soal ya, itu di situ ada satu jaring-jaring makanan ya. Apa yang terjadi pada ekosistem jika populasi kelinci mengalami penurunan? Nah, kalian perhatikan ya, kalian benar-benar harus perhatikan jaring-jaring makanan tersebut, tanda panahnya. Kalau di situ kelinci kan ya, kelinci di situ makanannya tumbuhan ya. Kemudian ada dimakan serigala, kemudian dimakan kucing hutan gitu kan ya. Nah, kalau kelincinya mengalami penurunan itu apa yang terjadi? Coba. Yang A, populasi tumbuhan menurun. Benar nggak? Enggak dong. Kalau kelincinya menurun otomatis tumbuhannya jadi semakin banyak karena yang makan tumbuhan jadi berkurang kan. Di situ cuma ada kambing sama tikus, kelincinya berkurang, maka tumbuhannya harusnya semakin meningkat. Kemudian yang B, populasi kambing menurun. Oh, tentu tidak. Kalau tumbuhannya semakin banyak, populasi kambingnya juga harusnya semakin banyak. Kemudian yang C, populasi kucing hutan menurun. Kucing hutan di situ makan kelinci ya. Oke ya, karena kelincinya jumlahnya menurun ya, jadi kucing hutannya juga menurun. Ya, jawabannya yang C itu ya. Iya, kalau yang D, populasi tikus menurun. Oh tidak, ini sama seperti kambing ya, tumbuhannya semakin banyak ya, tikusnya juga semakin banyak jumlahnya. Paham ya? Ya, kemudian nomor 15. Menyebutkan simbiosis yang keuntungan pada salah satu pihak
dan kerugian pihak lain. Jadi ini maksudnya simbiosis apa yang satu untung yang satu rugi. Iya, simbiosis parasitisme. Ya, jadi ini hubungan timbal balik antara makhluk hidup di mana yang satu mengalami untung dan makhluk hidup yang satu mengalami kerugian. Oh, di sini Bu Guru kurang menyebutkan contohnya ya. Ya, contohnya apa? Iya, ada itu ya, tali putri yang menempel pada tanaman inangnya. Kemudian ada benalu, itu juga simbiosis parasitisme. Tapi kemungkinan ini sih cuma pertanyaannya itu simbiosis apa, yang satu untung yang satu rugi. Jadi ingat-ingat ya, itu simbiosis parasitisme. Lanjut. Nomor 16, menyebutkan zat yang menyebabkan terjadinya pencemaran. Ya, jadi zat yang menyebabkan pencemaran itu disebut polutan. Lanjut nomor 17, menyebutkan jenis pencemaran yang diakibatkan oleh bakteri. Ya, pencemaran itu kan bermacam-macam ya. Ada berapa? Ya, ini pertanyaannya pencemaran yang disebabkan oleh bakteri. Namanya apa? Ya, pencemaran biologi. Lanjut nomor 18, menyebutkan pengertian pencemaran air. Ya, ini juga masih pilihan ganda. Pertanyaannya apa itu pencemaran air ya? Kalian harus paham ya. Jadi pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air atau berubahnya tatanan air oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Oke, lanjut nomor 19, menyebutkan cara untuk mengatasi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah pabrik. Ya, salah satu cara untuk mengatasi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah pabrik ini dengan cara mengolah limbah pabrik sebelum dibuang. Oke, next nomor 20, menyebutkan komponen utama penyusun atmosfer bumi. Ya, ini ya, komponen penyusun atmosfer bumi itu terdiri dari 3 komponen, ada gas, cairan, dan aerosol. Ya, gas itu ada udara kering dan uap air, ini paling banyak ya. Jadi sekitar 96% ya atmosfer kita itu terdiri dari gas. Ya, kemudian cairan ini sekitar 3 atau 4% dan selebihnya itu aerosol. Ini bahan padatan seperti debu ya. Itu ya nomor 20. Lanjut nomor 21, ada apa? Menyebutkan cara pemanfaatan gas metana atau CH4 yang merupakan limbah dari pertanian dan peternakan. Ya, pemanfaatan gas metana itu bisa dibuat apa? Ya, bisa dimanfaatkan untuk apa? Ya, bisa dibuat sebagai biogas. Ya, biogas ini nanti bisa dibuat untuk memasak ya, kompor ya, pakainya bukan gas yang beli itu tapi bikin sendiri, namanya biogas. Oke, lanjut nomor 22, menyebutkan teknologi yang memanfaatkan panas yang ada pada lapisan dalam bumi untuk digunakan sebagai penyediaan energi listrik. Ya, teknologi apa ya yang memanfaatkan panas yang ada di lapisan dalam bumi? Nah, itu namanya geothermal. Oke, lanjut nomor 23,
Menyebutkan urutan lapisan bumi dari dalam hingga ke permukaan bumi. Ya, lapisan bumi dari yang paling dalam, ya, paling dalam itu ada inti bumi, kemudian mantel bumi, dan yang paling luar ada kerak bumi. Nomor 24, menyebutkan planet yang tergolong ke dalam planet dalam atau planet terestrial dalam sistem tata surya. Ya, planet dalam ini ada 4 ya, Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kemudian untuk pilihan ganda yang nomor terakhir, nomor 25, itu menyebutkan pengertian ekor komet. Ya, ekor komet adalah bagian komet yang panjang yang arahnya selalu menjauhi matahari karena dorongan dari angin dan radiasi matahari. Alhamdulillah, sudah sampai nomor 25. Ya, kita bahas sampai nomor 25 ini dulu ya. Ini untuk video bagian pertama. Nanti untuk bagian kedua dimulai dari 26 sampai nomor 40. Jadi untuk yang bagian menjodohkan dan isek nanti kita bahas di video yang selanjutnya. Oke, kalian perhatikan benar-benar video ini ya. Dicatat, dipelajari ya. Semoga besok ketika kalian mengikuti PAT khususnya pelajaran IPA ya, kalian bisa mengerjakan soal-soalnya dengan lancar ya, jawabannya benar, kemudian mendapatkan nilai yang maksimal. Amin. Bu Guru juga senang kalau kalian nilainya bagus-bagus. Oke, sampai di sini dulu ya. Oh ya, jangan lupa ya, absen di kolom komentar dengan menyebutkan nama dan kelas kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.